Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahudah wa walah, amma ba'du. Apa kabar pecinta Istana Ilmu Ustaz Ibrahim di mana saja berada? Semoga Anda dan keluarga semua selalu diberikan kesehatan, panjang umur, serta rezeki yang berlimpah lagi berkah. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan yaitu pengajian berseri tentang ilmu fikih yang mana saya ambil dari kitab Safinatun Najah karangan Syekh Al-Hadrami yang syarahnya adalah Kasyifatus Sajah karangan ulama besar kita dari Banten, Syekh Nawawi Al-Bantani. Sebelum kita ngaji, kita haturkan suratul Fatihah supaya ilmu kita ini berkah ya. Al-Fatihah ruhi Syekh Al-Hadrami wa ila ruhi Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani wa jamul amin wal fuqal muhaddisin wa jami'ul kiram wa ila hadatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Shalilillah walahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya. Baik, saudara-saudariku sekalian di mana saja berada. Ini kita pakai background ngaso ya, ngaji santri online. Nah, ini kita mulai dari halaman awal kitab Safinatun Najah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini dengan saya tulis begini sehingga orang yang nggak baca atau nggak punya kitab pun ya itu bisa langsung belajar ya. Nah, kita awali dari bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ya, jadi apa? Dengan menyebut nama Allah ya. Bismillah dengan menyebut ismi nama Allah ya. Ar-Rahmani yang tuh ya. Nah itu. Yang Maha Pengasih ya, Ar-Rahimi yang Maha Penyayang. Nah itu ya, ini kalau dalam pesantren itu kalau yang itu naat ya, jadi cirinya kaf sama ain ya. Nah itu ini ciri naat. Alhamdu bermula segala puji ya. Segala puji lillahi itu milik Allah. Nah, ini jadi khobarnya. Ya, adalah milik Allah. Siapa Allah itu? Rabbil alamina. Ya, yang mengurus alamin segala alam. Ya. Yang mengurus semua alam. Nah, ini ya karena yang naat tuh pakai itu cirinya ya, yang mengurus semua alam. Wabihi dan kepada Allah saja. Nah, waw dan bihi kepada Allah. Wabi dan kepada Allah saja, ini dirujuk ke Allah ya. Nasta'inu kami minta
minta pertolongan. Siapa kami, ya? Di sini ya, kami minta pertolongan kami, ya, ala umurid dunya, atas urusan-urusan dunia. Ala umurid dunya waddini, dan agama. Nah, itu. Kemudian wasallallahu, dan semoga memberi rahmat, siapa? Allahu Allah, ya. Allahu Allah, yang enggak usah diartiin lah, sama aja kan. Siapa Allah, ya. Kemudian wasallama, dan semoga memberi keselamatan, kesejahteraan. Siapa? Allah, ya. Nah, dirujuk ke Allah, ya. Mesti sama sih ke Allah. Ya, keselamatan siapa? Allah, ya, Allah. Ala sayyidina, kepada sayyidina, junjungan kita. Nah, Muhammadin, ya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khatamin nabiyyina. Tuh, yang tuh pakai itu, ya, simbolnya naat, yang menjadi penutup ya segala nabi, wa alihi, dan keluarganya Nabi dirujuk, ya. Nah, ke Nabi kan sini, Nabi Muhammad, ya, dirujuk situ. Wa sahbihi, dan sahabatnya. Sahabat-sahabatnya. Nyanya kemana? Ke Nabi. Nah, dirujuk, ya, ke Nabi Muhammad SAW. Ajma'in, seluruhnya. Ini taukid, seluruhnya, penguat, ya. Wala haula, wa, dan la, tidak ada haula, daya, wala quwata, dan tiada kekuatan bagi kita illa, kecuali, ya, illa, kecuali billah, dengan pertolongan Allah, dengan pertolongan ya, pertolongan Allah, al-aliyyi, yang pakai ini anu, ya, yang maha tinggi,
al-azimi, ya. Nah, pakai yang sini cirinya dulu, yang maha agung, ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan, ya, tentang apa namanya, ya, alinea pertama, yaitu kitab Safinatun Najah, ya. Ini sangat berguna buat kita untuk belajar ilmu syariat, ya, yaitu ilmu tentang ibadah. Nah, itu karena ibadah tanpa ilmu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, kita awali dari menyebut nama Allah, ya. Kenapa? Karena segala sesuatu yang baik kalau tidak awali dengan bismillahirrahmanirrahim itu akan kurang barokahnya, ya, atau kurang sempurna. Ibaratnya kalau orang cantik, ya, ternyata jari-jarinya ini gitu kan pada putus gitu kan, atau laki ganteng tapi pas buka baju ada penyakit belangnya gitu kan. Nah, atau ibarat binatang yang gagah gitu kan, nah itu tapi ya nggak ada buntutnya. Nah, itu jadi ada cacatnya aja, itu alias kurang barokah, naqisul barokah, ya. Nah, itu ada hadisnya kan. Nah, itu di kul amrin dibalin la yubda'u fi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta au ajdam au abtar, ya. Gitu. Jadi setiap perbuatan yang baik yang tidak diawali dengan bismillah maka bahwa akto, seperti binatang yang terpotong buntutnya, au abtar, atau orang yang jari-jarinya terputus, ya, au ajadam, atau seperti orang yang berpenyakit belang, ya, di badannya, ya. Naudzubillah min dzalik. Nah, itulah, ya. Jadi makanya segala apapun yang baik awali dengan bismillah, ya. Karena kita umat Islam, ya, maka itu penuh barokah kalau menyebut bismillah di awal setiap aktivitas kita, ya. Nah, di sini juga kita belajar, ya, dari kitab Safinah. Nah, itu diawali dengan bismillah, ya. Dan juga musannif pengarang kitab ini, ya. Nah, mengarang kitab, mengawalinya beliau juga dengan bismillahirrahmanirrahim, ya. Bismillah dengan menyebut nama Allah Ar-Rahmani yang Maha Pengasih, Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Alhamdulillah, ya, bermula segala puji lillahi, itu milik Allah Rabbil Alamin, yang mengurus, ya, segala alam. Nah, itu Rabbil Alamin yang mengurus segala alam. Nah, ini kenapa disebut segala puji? Itu karena pujian itu ada 4, ya. Yaitu qadimun li qadimin qadimun, li hadisin hadisun, li qadimin hadisun, li hadisin. Puji Allah kepada zatnya, puji Allah kepada makhluknya, puji makhluk kepada Tuhannya, puji makhluk kepada sesamanya. Tuh, jadi ada 4, ya. Makanya disebutnya segala puji, ai kullul hamdi, ya. Jadi alif lam di sini adalah lil istighraq, ya. Nah, itu. Jadi puji Allah kepada dirinya, Allah muji, innallaha ala kulli syai'in qadir, ya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Innallaha ghaniyun 'anil alamin. Allah Maha Kaya dari segala alam, tuh. Jadi Allah memuji dirinya, ya, pantas karena segalanya adalah milik Allah. Allah yang punya, Allah yang kuasa, ya. Nah, itu. Kemudian Yang kedua, puji Allah kepada makhluknya, seperti Allah memuji Nabi kita Muhammad SAW, ya. Wa innaka la'ala khuluqin adzim. Engkau Muhammad memiliki akhlak yang agung, ya. Nah, memuji Nabi Ibrahim, memuji Nabi Ayub dan sebagainya, ya. Nah, itu milik Allah juga, ya. Nah, yang ketiga puji kita makhluk nih kepada Allah, ya. Kalau kita dapat nikmat, alhamdulillah kita ucapkan. Itu jadi semuanya pujian milik Allah, ya. Nah, itu. Pujian puji makhluk, ya, kepada sesamanya, ya. Kita kalau umpamanya dipuji sama orang gitu kan, nah maka kita jangan GR, ya, jangan gede rasa, ya. Jadi kembalikanlah pujian orang itu
kepada Allah ya, alhamdulillah ya. Kita dipuji apa? Soleh yang memberikan taufik hidayah Allah, ya, kembalikan pada Allah. Dipuji kecantikan, yang ngasih cantik Allah, kembalikan pada Allah. Dipuji apa? Kita ini pintar, yang ngasih kepintaran Allah, ya kembalikan pada Allah. Nah itu ya. Jadi yang 4 itu semuanya milik Allah ya, Rabbil Alamin yang mengurus segala alam ya. Baik apa? Baik dari alam ruh ya, kita kan dari alam ruh dulu, kemudian apa? Alam rahim ya, kemudian apa? Gubrak ke alam dunia tuh, kemudian nanti masuk alam kubur, nanti masuk lagi ke alam akhirat ya setelah kiamat itu ya. Nah jadi itu semua ya apa yang ngurus Allah ya. Begitu juga alam malaikat, alam apa jin ya, alam ya banyak lah, semuanya Allah yang ngurus ya. Wabihi, dan kepada Allah saja ya. Nah nasta'in ya, kita minta pertolongan tuh. Jadi jangan minta pertolongan kepada selain Allah ya, dalam hal yang tidak bisa ditanggulangi oleh makhluk ya. Nah jadi seperti apa, minta kaya, jangan kepada makhluk, kepada jin ya, muja umpamanya ya, kepada buto hijau atau miara tuyul apa segala macam, itu apa, musyrik ya. Kenapa ya? Nah yang bisa mengayakan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala gitu ya. Nah itu minta sehat, jangan ke dokter minta sehat. Ke dokter itu cuma berobat ya. Kita minum obat juga apa ya, semata-mata wasilah aja gitu kan, bukan obat yang apa menyembuhkan. Yang menyembuhkan adalah Allah. Kita makan obat adalah niatnya berobat, datang ke dokter niatnya berobat ya. Jadi bukan apa, bukan minta kesembuhan. Minta kesembuhan nama Allah ya. Asy-Syafi, yang menyembuhkan adalah Allah. Nah itu, jadi hal-hal yang mana manusia tidak bisa apa namanya menanggulangi, maka kita wajib untuk menyerahkan segala pertolongan dan harapan itu hanya kepada Allah ya. Jadi makanya ini bihinya maf'ulnya didahulukan ya. Jadi litahsis. Jadi hanya kepada Allah saja kami minta pertolongannya, sesuai dengan surat Al-Fatihah yang sering kita baca, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya. Nah itu. Nah, bagaimana kalau pertolongannya bisa ditanggulangi oleh manusia? Kita boleh minta tolong sama manusia ya. Seperti apa? Minjem duit ya. Kita ke manusia, ke tetangga, ke teman boleh. Kenapa bisa ditanggulangi oleh manusia ya? Nah, atau apa? Minta benerin listrik, benerin pam yang bocor atau apa? Itu kan bisa ditanggulangi sama manusia. Minta tolong sama mereka enggak apa ya. Nah, itu. Jadi yang tidak boleh itu hal-hal yang tidak bisa ditanggulangi oleh manusia, minta tolongnya sama manusia nggak boleh ya. Minta kesembuhan sama dokter nggak boleh, yang menyembuhkan Allah, dokter ngobati ya. Minta keselamatan jangan sama satpam ya, karena satpam mah cuma apa, cuma jadi wasilah aja ya. Kadang-kadang satpamnya kalah ya sama perampok ya tuh. Jadi nomor 1 minta kepada Allah ya. Nah kemudian nomor 2 titipkan kepada satpam setempat ya. Nah itu, jadi harus ada pemilahan ya. Kepada yang bisa ditanggulangi oleh manusia kita minta tolong sama manusia, tapi yang tidak bisa ditanggulangi oleh manusia minta tolong hanya kepada Allah. Nah atas apa? Umurid dunia wadin, segala urusan-urusan dunia dan agama ya tuh. Jadi urusan dunia ya, kita apa istilahnya untuk makan minum ya, kemudian pakaian, tempat tinggal apa kita minta ya. Begitu, nggak ada yang apa namanya berat bagi Allah ya. Allah maha kaya, Allah maha kuasa, maha dermawan, minta semuanya gitu kan. Nah buat biaya sekolah, buat apa aja gitu kan, yang berkaitan dengan dunia ya. Nah minta jabatan apa itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Nah itu urusan-urusan dunia. Nah itu ya, bisnis supaya lancar dan sebagainya. Nah wadin, dan juga urusan agama ya. Nah, minta taufik dan hidayah ya, minta dikasih apa? Sabar, minta dikasih zuhud ya, supaya apa? Kita bisa bersikap zuhud ya. Kemudian apa? Minta kita ini apa? Ya senantiasa dibukakan futuh ilmu ya. Nah, itu ya. Jadi minta kepada Allah Subhanahu wa taala, minta istiqomah di dalam apa? Akidah, ibadah dan akhlakul karimah ya, minta kepada Allah. Nah, itu. Wa sallallahu wasallama, dan semoga apa? Memberi rahmat. Nah, jadi di sini apa?
kalau selawatnya berasal dari Allah, ya, nah, itu artinya apa? Allah memberi rahmat, ya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah bersolawat, maksudnya apa? Nah, Allah menurunkan rahmat, ya. Malaikat bersolawat artinya apa? Malaikat membacakan istighfar, memintakan ampun, ya, untuk nabi, ya. Nah itu. Kemudian apa? Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallim taslima. Nah, kita orang yang beriman disuruh bersolawat dan bersalam. Nah, jadi kalau salawat salam berasal dari makhluk itu maknanya adalah doa. Kita mendoakan nabi, ya. Nah, itu supaya dapat rahmat, keselamatan, keberkahan, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti nabi kurang, ya, sehingga perlu didoakan selamat, perlu didoakan apa? Berkah, ya. Nah, diturunkan rahmat, ya, bukan berarti nabi kurang. Justru nabi sudah apa? Sudah full, udah penuh, ya. Ibarat apa? Ya, gelas itu kan penuh gitu kan, airnya itu penuh. Jadi kalau kita bersolawat, ya itu kita tetesin lagi, kita tambahin, pasti itu apa? Akan meluber gitu kan. Nah, luberannya akan menetes kepada kita yang membaca sholawat. Jadi barokah dengan bersolawat itu, keberkahannya ya akan kembali kepada kita sendiri yang membaca, ya. Nah itu. Kepada siapa salawat dan salam itu ditujukan pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Nah itu. Jadi kalau kepada Nabi Muhammad kita harus pakai apa? Sayyidina, ya. Ya gitu. Lagi apa? Kata Allah juga la taj'alu du'aan nabi kadu'ai ba'dikum ala ba'din. Jadi janganlah kamu memanggil nabi itu seperti kamu memanggil antar sesamamu, jangan. Dia manggil nama nggak boleh, ya. Jadi pakai apa itu? Pakai sayyidina. Kita aja ke lurah, ya, ke camat, gubernur, ya, presiden apa pakai panggilan bapak gitu kan. Nah itu, atau yang mulia dan sebagainya gitu, ya. Masa kepada nabi kita, ya, yang menyelamatkan dunia akhirat kita manggil nama ala Muhammad, ya. Memang boleh sih tapi nggak sopan, ya. Jadi dengan pakai sayyidina itu ta'adub, kita beretika kepada nabi, ya, pakai sayyidina. Nah, itu. Siapa nabi kita itu? Khotamin nabiin, yang menjadi penutup segala nabi, ya. Tuh, jadi nabi itu kan semuanya ada berapa? 124.000, ya. Nah, yang jadi rasul berapa? 313. Nah, yang disebutkan dalam Quran Al-Quran itu ada 25, ya. Nah, itu yang menjadi apa? Ulul azmi ada 5, ya. Nah, itu. Jadi semuanya itu apa? Ya. Nah, penutupnya adalah yaitu Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi pernah bersabda, la nabi abadi, tidak ada lagi nabi sesudahku. Maka kalau ada orang yang mengaku sebagai nabi, itu adalah nabi palsu, ya. Nah, itu. Wali wasobi ajmain, ya, dan semoga salam dan apa rahmat itu tercurah pula kepada keluarganya Nabi dan sahabat-sahabatnya, ya. Nah, keluarga Nabi itu apa yang dimaksud keluarga Nabi? Yaitu apa? Ada dua. Jadi makom apa? Makom doa dan makom zakat, ya. Dari makom zakat artinya mereka yang tidak boleh menerima zakat, ya. Jadi kalau keturunan Nabi tidak boleh menerima zakat. Jadi kalau umpamanya ada yang bersedekah, hibah, memberi hadiah itu boleh. Tapi kalau zakat tidak boleh menerima, ya. Keturunan Nabi yang disebut dengan Habib, Sayyid, ya. Syarifah, kalau cewek Habibah gitu kan. Itu apa? Tidak boleh itu, ya. Pokoknya yang berasal dari apa? Bani Muthalib dan Bani Hashim, ya. Nah itu tidak boleh apa? Menerima zakat, ya. Dari segi makom zakat itu keluarga Nabi adalah dari keturunan Bani Hashim dan Bani Muthalib. Nah, lalu dari makom doa yaitu apa? Ya kullu taqiyin alu Muhammadin, kata Nabi. Semua yang bertakwa adalah aku akui sebagai keluarga Nabi Muhammad SAW. Tuh begitu, ya. Jadi kalau kita bertakwa, ya, kita menjadi keluarga Nabi juga, diakui oleh Nabi gitu, dan akan mendapat sholawat salam yang dibacakan oleh semua orang. Jadi kita dapat kucuran itu, ya, berkah sholawat orang-orang kalau kita apa? Menjadi orang yang bertakwa, karena kita termasuk keluarganya Nabi, ya. Dari segi apa? Makom doa. Maka marilah kita apa? Ya, bertekad untuk selalu menjadi orang yang bertakwa, ya. Husnul khotimah sampai akhir. Amin ya rabbal alamin. Wasobi dan juga sahabat-sahabatnya Nabi. Apa itu sahabat? Yaitu orang yang
berjumpa dengan Nabi, ya, kemudian dia beriman dengan Nabi, lalu mati dalam iman Islam, ya. Tuh, ada yang berjumpa dengan Nabi kayak Abu Jahal, ya, Abu Lahab. Nah, dia apa? Enggak beriman, bukan sahabat, ya. Ada yang berjumpa Nabi, dia beriman, tapi dia apa? Kafir lagi, ya. Dia munafik yang menyembunyikan kekafiran dalam hatinya gitu, ya. Matinya enggak bawa iman Islam. Bukan sahabat, ya. Nah, itu. Jadi sahabat itu yang tadi, ya. Nah, beriman, bertemu Nabi, beriman dan mati dalam iman Islam. Ajmain seluruhnya, ya. Nah, itu. Wala haula wala quwata illa billah. Wala haula dan tidak ada daya. Wala quwata dan tidak ada kekuatan bagi kita. Enggak ada kita punya kekuatan apapun, semuanya yang ngasih tenaga Allah, ya. Nah, itu tidak ada kekuatan bagi kita untuk mengerjakan, ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanal ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.